Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Wulandari dengan NIM 23042027 akan mempresentasikan tugas asas-asas manajemen tentang pengorganisasian. Definisi pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyuluhan struktur organisasi, penerapan tugas dan tanggung jawab, serta pendelegasian wewenang. Dalam asas-asas manajemen, pengorganisasian didefinisikan sebagai proses penetapan hubungan formal antara orang-orang dan sumber untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dalam manajemen yang dilakukan untuk mengatur keseluruhan sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan pengorganisasian yang baik, maka setiap orang dapat bekerja secara harmonis dan terordinasi sehingga dapat menghasilkan output yang optimal. Beberapa alasan mengapa organisasi penting dalam asas-asas manajemen. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Organisasi menetapkan hubungan formal antara orang-orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan pengorganisasian baik, maka setiap orang dapat bekerja secara terarah dan terordinasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua, untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif. Pengelompokan pekerjaan dan sumber daya secara efektif dapat membantu menghidupkan duplikat pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Membantu untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas kerja. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas dan juga dapat dilakukan dengan mengelompokkan pekerjaan yang serupa, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta menetapkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif. Beberapa manfaat pengorganisasian yang baik. 1. Meningkatkan efisien dan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelayanan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oleh karena itu, pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tipe organisasi ada diklarifikasi berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, profit dan non-profit. Profit bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan non-profit bertujuan untuk memberikan pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu organisasi kecil, menengah, dan besar. Organisasi kecil memiliki jumlah karyawan yang relatif sedikit, sedangkan yang besar memiliki jumlah karyawan yang relatif banyak. Berdasarkan struktur, terbagi menjadi 2, yang pertama lini dan organisasi fungsional. Organisasi memiliki struktur yang sederhana, sedangkan organisasi fungsional memiliki struktur yang lebih kompleks. Berdasarkan kepemilikan, terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama swasta dan organisasi publik. Organisasi swasta dimiliki oleh individu atau kelompok, sedangkan publik dimiliki oleh pemerintah. Yang terakhir, organisasi informal. Tidak memiliki struktur formal. Organisasi formal terbentuk secara alamiah karena interaksi antara orang-orang. Organisasi informal dapat terbentuk di dalam organisasi formal atau di luar organisasi formal. Pemilihan tipe organisasi yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi.
Dengan pemilihan tipe organisasi yang tepat, maka organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan menjanggal, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.